Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cici Nabila. NIM saya 22220005. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Pada hari Selasa tanggal 29 bulan 10 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori yang baru ditemukan pada riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai peralih rektor murid Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institute dan Wali Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Teori Konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasa yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dan pencegahan hukum dalam mencegah dan memberantas anti korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara, living law atau hukum yang hidup, keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik pada tokoh masyarakat, kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan menjamin dalam konstitusi budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagian pendidik anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. 3. Power of King atau kekuatan pemimpinan. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpinan dalam menggerakkan kepimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepimpinannya, pemerintahannya, dan berlaku di setiap tingkatannya kepemimpinan, baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpinan menjadi menciptakan ketegasan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 4. Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi merupakan menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi, adanya materi muatan atau konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tata negaraan, termasuk untuk membatasi mengawasi kekuasaan untuk tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. 5. Teori Nusantara Constitution State of Culture sebagai berikut. 1. Volves Habit atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cermin keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat, yang menjadi modal terbentuknya masyarakat, sehingga di mana masyarakat di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik, seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Archipelago teori atau kewilayaan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi merupakan pemberian penjelasan bahwa kedudukan wilayahnya Nusantara sangat penting. Penjelasan wilayah Nusantara dalam arti dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Di samping berdasarkan rakyat pemerintahan, sehingga kewilayahan posisi keilmuan penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH, penguasaan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga.
yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian wilayah menurut Dr. Hendra Sudarjat, SH.MH, bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, mengingat marak korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang di pusat. 6. Kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Struktur negara bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dan menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH, negara memiliki suatu korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. 7. Sensus legality atau legalitas Sensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa sensus legality atau legalitas Sensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH, bahwa sensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama merupakan penguatan karakter berupa integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi, bahwa korupsi adalah suatu musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan bangsa dan bernegara di masa mendatang. 8. State regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lainnya yang berada di bawahnya, sehingga sebagian dari perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia yang pengadilan tidak pidana korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di depan. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH, dalam aspek state regulation dan regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. 9. Transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation dan informasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dan pencegahan keberantasan korupsi Indonesia. Undang-Undang Simbur Cahaya Era Kejayaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinumu menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH bahwa penyebutan artinya melindungi HAM yang di dalamnya secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dan pembuatan korupsi. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 5 Nusantara menuju Nusantara unggul.